ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab tauhid. Kita masuk ke dalam bab yang baru, bab 57 kalau tidak salah. Babun ma jaa fil law. Bab yang tercantum berubah dari dalil yang berkaitan dengan lafaz law. Seandainya, kalimat seandainya ini dimasukkan ke dalam pembahasan yang berkaitan dengan tauhid karena di dalamnya ada kata-kata yang di dalamnya seseorang melakukan i'tiraf, penentangan terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Sehingga dengan kata seandainya, seakan-akan dia mengoreksi apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan sebelum 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Walaupun ada beberapa kata-kata law yang dibolehkan ketika seseorang menggunakan hal tersebut. Akan tetapi yang berkaitan dengan pembahasan tauhid, maka penggunaan kata seandainya lebih banyak yang berkaitan dengan penentangan seseorang terhadap syariat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan, ataupun yang berkaitan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Dan bisa jadi seseorang ketika menggunakan lafaz seandainya di dalam perkara-perkara yang tidak dia bisa merubah hal tersebut, maka yang ia dapat dari lafaz seandainya itu hanyalah penyesalan belaka, hanyalah rasa duka saja, rasa gundah saja. Dan termasuk prioritas syaitan ketika beliau dalam pengagungan Allah. Termasuk prioritas syaitan yang dia lakukan untuk menggoda anak manusia adalah mereka berupaya untuk menjadikan anak manusia dalam keadaan gundah, dalam keadaan susah hatinya, dalam keadaan bersedih. Ini termasuk prioritas syaitan. Sehingga penyesalan-penyesalan yang dilakukan dengan diawali dengan perkataan law, seandainya saya tidak melakukan perjalanan, seandainya saya tidak keluar dari rumah, seandainya saya berdiam diri saya di rumah, tidak melakukan apapun juga, pasti apa yang telah terjadi bisa tidak terjadi. Maka itu semua tidak akan terhalang dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan, dan itu semua hanyalah memberikan kepada hati manusia rasa sedih, rasa duka, rasa penyesalan
yang penyesalan seseorang tersebut akan menggerogoti iman seseorang juga. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-10, innaman najwa minasyaitan liyahzuna alladziina aamanu. Sesungguhnya najwa, pembicaraan bisik-bisik rahasia yang dilakukan di tengah orang-orang yang beriman, itu adalah termasuk perbuatan syaitan dalam upaya apa? Liyahzunan alladziina amanu, supaya menjadikan orang-orang yang beriman itu mereka sedih, mereka gundah hatinya. Hingga pembahasan lalu dimasukkan ke dalam kitab tauhid. Di dalam pembahasan tauhid itu ada kesesuaiannya, ada keselarasannya. Kenapa pembahasan lalu ini dimasukkan ke dalam bab tauhid? Dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa dari jenis-jenis penggunaan lafaz seandainya, di jenis-jenis tersebut ada yang maknanya adalah menentang apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Dan siapa yang menentang terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan, maka sesungguhnya dia tidaklah ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb-Nya, sebagai yang telah mengatur dirinya, yang telah mengurus semua perkara-Nya. Dan siapa yang tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb, maka sesungguhnya dia tidaklah memiliki tauhid rububiyah. Tidaklah dia memiliki tauhid rububiyah dengan tauhid yang diterima, karena dia tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb-Nya. Dia menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Akan tetapi wajib, kata beliau, akan tetapi menjadi suatu kewajiban adalah ketika engkau ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb. Dan tidak mungkin seseorang tenang, tidak mungkin seseorang nyaman kecuali apabila seseorang ridho bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb-Nya dengan ridho yang sangat sempurna. Sehingga ketika seseorang memiliki keridhaan, memiliki ridho bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb-Nya, dia benar-benar rela dan ridho bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menentukan apa yang terjadi dalam hidupnya, maka apapun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman, karena semua perkara orang yang beriman itu dalam keadaan baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidaklah seorang memiliki keistimewaan tersebut kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang bertauhid kepada Allah, kecuali orang-orang yang ridho bahwasanya Allah lah yang mengatur apa yang terjadi pada kehidupan dirinya. In asabathu sarra'u syakara, apabila dia mendapatkan kesusahan,
Maka maaf apabila dia mendapatkan kemudahan, kesuksesan, dia bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lahu, dan ketika bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu baik buat dirinya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu, dan ketika dia mendapatkan kesusahan, kesulitan, dia bersabar terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala fakana khairan lahu, dan apa yang dia lakukan berupa sabar ini baik buat dirinya. Kehidupan seorang mukmin tidak lepas dari apabila dia berbahagia, kalau tidak dia susah, kalau tidak dia menangis dia tertawa, dan apabila dia tidak suka maka dia sedih. Antara dua hal ini, maka orang-orang yang memiliki keyakinan dan tauhid yang benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya yang mengatur kehidupan dia dalam setiap keadaan, dia dalam keadaan baik, dia dalam keadaan mendapatkan kekaguman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan, ajaban di amri mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman. Disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan penggunaan seandainya itu memiliki banyak sekali penggunaan. Beliau menyebutkan sampai ada 6 penggunaan. Ada yang haram, ada yang bentuknya penentangan kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang dibolehkan. Disebutkan yang pertama adalah penggunaan kata seandainya dalam penentangan terhadap apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu adalah perkara yang haram, menentang syariat. Dalam surat Ali Imran ayat 168, Allah Subhanahu wa taala katakan perkataan orang-orang munafikin. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Dan orang-orang munafikin mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, yakni orang-orang yang beriman. Ini bisa dikatakan sebagai saudara senasab, bisa juga dikatakan sebagai saudara satu kabilah, karena termasuk dari orang Ansar, orang Aus ataupun Khazraj. Ataupun mereka mendapatkan perkataan seiman ini karena lahiriah mereka dalam orang-orang yang beriman. Adapun batin mereka penuh kekufuran. Dan ketika seseorang hidup, maka hukum yang beredar di antara mereka adalah hukum lahiriah saja. Adapun batin, kita tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Rasulullah katakan, "Faqul idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum." Apabila mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka akan terjaga hartanya, mereka akan terjaga darahnya. Wa hisabuhum 'ala Allah, itu hukum lahirnya. Adapun hukum secara batin Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya.
Apakah seseorang itu ketika mengatakan kalimat la ilaha illallah sebagai orang munafik ataukah sebagai orang-orang mukmin sejati? Rasulullah tidak mengetahuinya. Kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan Tabuk, ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui dari perbuatan mereka, sehingga orang-orang munafik tersebut nama-namanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat siapa? Hudzaifah bin Yaman. Siapa saja mereka ini disebutkan. Ini bisa jadi Rasulullah mengetahui dari wahyu dari Allah yang berkaitan dengan hati, atau Rasulullah mengetahui perbuatan-perbuatan mereka tidaklah melakukannya kecuali orang-orang munafik. Disebutkan jumlahnya lebih dari 70. Ada lagi yang menyebutkan jumlah mereka 170. Waktu mereka orang-orang munafik, mereka berkata kepada orang-orang para sahabat, orang-orang muslimin, waktu dan mereka tidak melakukan peperangan. Yang lain berperang, mereka tidak melakukan peperangan. Yang lain berjihad di jalan Allah dalam perang Uhud, mereka tidak berjihad. La ma'runa ma utilu. Seandainya mereka itu taat kepada kami, 70 orang yang wafat dan mati syahid dalam peperangan Uhud, apabila mereka itu ikut saran kami, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan ketika menyebutkan pendapatnya kepada Rasulullah, kita jangan menemui orang-orang musyrikin Quraisy. Kita defensif saja di kota Madinah. Karena apabila mereka menyerang kepada kita, mereka akan berdiam di tempat yang sangat jelek. Dan apabila masuk kepada Madinah, kita serang dari setiap arah. Dan sebagian sahabat yang lain, terutama sahabat-sahabat yang tidak ikut dalam perang Badar, mereka meminta kepada Rasulullah SAW supaya mereka ini keluar menghadapi serbuan dari orang-orang musyrikin Quraisy. Akhirnya bertemulah di daerah gunung yang namanya Uhud. Uhud itu sekitar 7 kilo dari Masjid Nabawi. Kalau pada zaman Nabi, gunung Uhud itu di luar dari kota Madinah. Adapun sekarang termasuk dari kota Madinah. Ya, karena dari Masjid Nabawi sekitar 7-8 kilo. Naik mobil itu tidak sampai 15 menit sudah sampai. Jadi orang-orang munafikin mengatakan apabila mereka taat kepada kami, niscaya mereka tidak akan dibunuh, tidak akan mati. Allah katakan, "Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah, tahanlah dari diri kalian kematian jika kalian itu benar. Mau orang di rumah, mau orang di perjalanan, mau orang berperang, mau orang di mana saja, apabila ajalnya telah tiba, tidak akan mundur ajal tersebut walaupun beberapa nafas. Tidak akan maju ajal tersebut walaupun sesaat tidak. Apa yang telah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi pasti akan terjadi. Mau orang berdiam saja ataupun mau melakukan apa saja, maka seseorang ketika memiliki kehati-hatian ataupun memiliki kekhawatiran yang tinggi tidak akan menyelamatkan dirinya dari ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid, seorang sahabat yang dia itu panglima yang besar, yang di dadanya itu memiliki
puluhan atau ratusan tusukan pedang, ada tusukan. Walaupun beliau itu sudah memakai baju besi, akan tembus. Tidak ada satu luka pun di punggung, menunjukkan apa? Keberanian yang luar biasa. Tidak pernah memberikan punggungnya ke musuh. Ya, terus dia beliaunya ahli strategi, ahli perang. Para sahabat itu berbeda-beda. Tidak semua dari mereka ulama tidak. Tidak semua dari mereka seperti Abu Hurairah tidak. Seperti Khalid bin Walid, panglima besar. Ada nggak yang hadis dari Khalid bin Walid? Ada. Akan tapi yang menceritakan apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid yang ada Rasulullah ada. Karena Khalid bin Walid adalah sepupunya dari Abdullah bin Abbas, dua-duanya adalah ponakannya Maimunah, istri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik Abdullah bin Abbas menceritakan ketika Maimunah mendapatkan kiriman dari saudaranya yang ada di negeri Najd, maka kirimannya tersebut apa? Tahu nggak? Bom, hewan bom. Hah? Nggak tahu apa namanya, jadi nggak ada. Bom yang hidupnya pada pasir. Begitu disajikan di hadapan Maimunah radhiyallahu anha, di hadapan Rasulullah, di hadapan Khalid bin Walid, di hadapan Abdullah bin Abbas, yang enak makan siapa? Khalid bin Walid. Karena beliau ini orangnya sudah melakukan perjalanan ke sana kemari, tahu makanan. Oh, ini makanannya orang Najd, dia tahu. Akan tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang tumbuh besar di kota Mekah, jarang melakukan perjalanan. Hanya 2 kali saja beliau melakukan perjalanan ke negeri Syam. Yang pertama usia 12 tahun, yang kedua 25 tahun, dan dua-duanya dalam waktu yang singkat. Sehingga begitu melihat Khalid bin Walid makan, Nabi diam saja. Maka Nabi mengatakan Fa'ini la ajidu dzalika di ardi qaumi. Saya itu tidak mendapatkan makanan ini di tanah kelahiran saya. Bukan, ini bukan makanannya orang Mekah. Jadi antum dapati hadis-hadis yang berkaitan dengan Khalid bin Walid sangat sedikit sekali. Karena beliau orang yang hidup di peperangan, dari peperangan ke peperangan. Akan tapi wafatnya di mana? Hanya di mana saja. Pembunuhan di peperangan. Dan ketika berperang menghadapinya pasukan-pasukan yang berlatih, bukan tahunan, peperangan ini pakai strategi. Bagaimana bertahan, bagaimana menyerang, dan yang beliau hadapi apa? Romawi. Yang beliau hadapi apa? Persia dan orang-orang Allah. Akan tapi ketika wafat di mana? Di Kasur. Bukan di Medan, di Medan. Jadi perkataan seandainya mereka itu melakukan perjalanan, seandainya tidak berperang di jalan Allah, itu adalah perkataan di antaranya menentang terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan. Dan dalam ayat ini yang berkaitan dengan jihad fisabilillah dalam peperangan. Yang kedua, penggunaan yang kedua yang berkaitan dengan menentang terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini haram pula. Bahkan bukan hanya haram, termasuk kekufuran. Karena tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia beriman terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik takdir yang manis buat dirinya ataupun takdir yang getir untuk dirinya, harus dia imani bahwasanya itu semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicontohkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah
Surat Ali Imran ayat 156. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'ala Allahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menyerupai orang-orang kafir. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang yang beriman untuk menyerupai orang-orang kafir yang berkaitan dengan keyakinan mereka yang rusak, yaitu apabila mereka apabila orang-orang kafir tersebut, rekannya, temannya, kenalannya, ataupun saudaranya mati dalam melakukan perjalanan ataupun dalam melakukan peperangan, maka mereka akan mengatakan, "Lau kanu taraku dzalika lama asabahu ma asabahu." Apabila mereka tidak melakukan perjalanan, apabila mereka tidak melakukan peperangan, pasti mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Allah katakan ini adalah keyakinan dari orang-orang kafir yang mereka menentang apa yang Allah tentukan. Wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Mereka akan berkata kepada saudara-saudara mereka apabila mereka melakukan perjalanan di muka bumi ataupun mereka melakukan perjalanan di muka bumi, baik untuk tijarah ataupun dinas ataupun pekerjaan mereka, ataupun ketika mereka melakukan peperangan. Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Apabila mereka itu tetap bersama dengan kami, tidak melakukan perjalanan, tidak berperang, niscaya mereka tidak akan mati dan tidak akan dibunuh. Ini keyakinan orang-orang kafir, dan kita dilarang untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Kita dilarang untuk memiliki perkataan serupa dengan perkataan orang-orang kafir. Kita harus ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadi pengurus semua apa yang terjadi di alam semesta ini. Tidaklah ada daun yang jatuh dari pohonnya di musim apapun, menempel di tanah di waktu kapanpun, kecuali itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka perkataan ini adalah perkataan dari perkataan orang kafir. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan perkataan tersebut dilakukan oleh orang-orang kafir supaya menjadikan mereka senantiasa susah dengan perkataan mereka. Jadi perkataan demikian menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka. Wallahu yuhyi wa yumiit. Allah bantah apa yang mereka katakan. Allah bantah apa yang mereka yakini. Wallahu yuhyi wa yumiit. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menghidupkan. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mematikan. Semua yang terjadi
terhadap makhluk, itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seseorang pun hidup, tidak ada seseorang pun mati kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan takdir yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Dan tidak ada seseorang pun yang ditambahkan umurnya, dan tidak ada seseorang pun yang dikurangi umurnya. Ajal seseorang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah berkata perkataan tersebut dengan apa? Wallahu yuhyi wa yumiit. Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang kalian lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, bahkan apa yang ada di hati seseorang. Kita yang kedua ini yang berkaitan dengan menentang apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, perkataan seandainya ini digunakan sebagai penyesalan-penyesalan. Dan ini adalah sesuatu yang haram. Karena perkataan seandainya untuk penyesalan, apabila seseorang melakukannya, maka akan menjadikan seseorang itu senantiasa dihantui dengan penyesalan yang dia sesalkan, dan ini adalah sesuatu yang dilarang. Ini sesuatu yang dilarang. Karena penyesalan ketika ada pada diri seseorang menjadikan jiwa seseorang dan hati seseorang senantiasa berduka, menjadikan seseorang senantiasa hatinya susah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dari hamba-hambanya untuk hamba-hambanya ini dalam keadaan lapang hatinya, dalam keadaan tidak sempit hatinya. Sehingga Rasulullah katakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Senantiasalah kamu bersemangat yang berkaitan dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuk engkau, baik di dunia engkau ataupun bermanfaat untuk akhirat engkau. Wasta'in billah, dan jangan engkau andalkan kesemangatnya engkau, akan tapi minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong kepada Allah, baik dengan doa-doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjatkan seperti doa Allahumma a'inni wa la tu'in 'alayya. Ya Allah, bantulah aku, jangan menjadikan orang-orang ini dimudahkan untuk melawan diriku. Ini Rasulullah berdoa dengan doa tersebut. Dan Rasulullah pun mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal doa apa? Doa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya supaya untuk berzikir kepada Engkau, bisa berzikir. Ini zikir amalan yang mudah, ganjarannya besar, akan tetapi orang-orang yang mampu melakukannya hanyalah orang-orang yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantulah aku supaya bersyukur kepada-Mu ya Allah. Karunia-karunia yang tak terhingga dari Engkau, bantulah aku supaya bersyukur terhadap karunia tersebut. Wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku supaya saya ketika beribadah tidak hanya kuantitas yang diandalkan, akan tetapi kualitasnya bagaimana supaya ibadah ini menjadi ibadah yang hasan, yang bagus, ikhlas kepada Allah. Ikhlas ini adalah seperti yang sering saya sebutkan,
amalan seseorang yang sifatnya ada di hati. Tidak ada yang mengetahui hati tersebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang berkaitan dengan kriteria yang kedua, yang berkaitan dengan amalan, menjadi amalan yang bagus, ibadah yang bagus adalah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Kriteria yang kedua ini, indikasi yang kedua ini bisa dilihat. Seseorang bisa menilainya. Orang sholatnya semau sendiri, apakah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah? Kelihatan atau tidak? Kelihatan. Dengan kita caranya bagaimana? Belajar terhadap apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan dalam sholat dia. Rasulullah katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti sebagaimana kalian melihat saya sholat. Hadis-hadis yang sampai kepada kita, yang diriwayatkan oleh para sahabat, direkam oleh para sahabat, disampaikan kepada kita contohkan. Kita bersuri tauladan kepada Rasulullah dalam ibadah sholat. Dalam waktunya, tidak boleh seseorang mau sholat fardu, sholat zuhur, sholatnya jam 9 pagi. Saat kalau yang jam 12:30, jam 12 saja ibadahnya itu rame-rame bagus, dimana jam 9 kan hebat, wajib juga yang bisa. Dan bisa sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika sholat tidak mau wudhu, padahal Rasulullah menentukan daya Rasulullah sholat ahadikum tidak ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima sholat salah seorang di antara kalian apabila sholat sampai apabila berhadas. Tidak diterima sholatnya sampai dia mengambil air wudhu. Apabila hadatnya itu adalah hadas, jadi meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'in billah. Dan ini pengamalan dari apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta tolong. Sebagai Allah mengatakan, seseorang setelah mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kadar pertolongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-Nya. Sehingga Allah inginkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak semua orang yang memiliki waktu bisa bermajlis di majelis ini untuk mengaji pembahasan, tidak semuanya. Akan tapi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipilih oleh Allah untuk menyempatkan waktu antara maghrib sampai isya mendengar pembahasan ini. Enggak ustaz yang lain sibuk apa? Sibuk. Kalau untuk makan, untuk ngopi bisa berjam-jam, betul ya Pak? Ada yang pakai di tempat kopi, orang punya kopinya ngomel. Ini habisnya 30.000 tapi nggak pulang-pulang. Akan tapi ketika di majelis ilmu bukan sesuai dengan daya seseorang, kekuatan seseorang, tapi siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seseorang beribadah kadarnya seperti apa, mampunya seperti apa, tergantung dari pertolongan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Silakan. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza fa inna law tafta 'amal syaitan. Dan apabila wasta'in billahi wa la ta'jaz, dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan kau bermalas-malasan. Wa in asabaka syai'un, dan apabila engkau tertimpa sesuatu yang tidak engkau inginkan, fala taqul, janganlah engkau mengatakan seandainya saya melakukan ini pastilah akan terjadi itu. Fa inna law tafta 'amal syaitan,
Karena sesungguhnya perkataan seandainya itu akan membuka amalan-amalan syaitan. Syaitan itu berupaya untuk senantiasa menentang perintah Allah. Sebagaimana dia berkata kepada Allah, ana khairun minhu, saya lebih baik darinya. Dan senantiasa berupaya menjadikan anak manusia menentang terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Ini amalan syaitan. Yang kedua, menjadikan seseorang itu semakin bersedih. Dan ini pintu syaitan. Sehingga apabila perkataan seandainya itu dibuka, tidak ditutup rapat-rapat, maka syaitan akan berperan di dalamnya, menjadikan seorang senantiasa sedih, senantiasa duka dengan apa yang terjadi pada dirinya, dan kemudian menentang terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkataan lau yang keempat, seandainya yang keempat, digunakan dalam seseorang berhujjah mengambil alasan dengan takdir dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi takdir ini adalah sesuatu yang menjadi perkara yang gaib. Seseorang tidak mengetahui apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk dirinya kecuali apabila telah terjadi. Sehingga ketika seseorang melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para rasul, melalui kitab-kitabnya menjelaskan apa yang diharamkan, menjelaskan apa yang dihalalkan, kemudian manusia bermaksiat kepada Allah, kemudian dia beralasan bahwasanya ketika bermaksiat telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pastikanlah alasan tersebut tidak akan menyelamatkan dirinya dari hisab di hari akhir kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisabnya terhadap kemaksiatan yang telah dia lakukan, bahkan hujah dan alasan yang telah dia ungkapkan, termasuk ketika ia ungkapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari ditegakkannya keadilan setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengabarkan kabar-kabar yang telah lalu, seperti yang terjadi terhadap Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Begitu juga dalam ayat yang kita baca dalam surat Ali Imran tadi, ayat 165 dan 158, betul ya? 168 dan 50, 155 yang tadi dua ayat kita baca. Pada zaman Nabi, ayat tersebut ketika hari itu terjadi Allah turunkan pembahasannya. Adapun untuk kita ini termasuk kabar-kabar yang telah lampau yang Allah kabarkan. Termasuk juga yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, apa yang akan terjadi ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, mereka akan memiliki hujah dan alasan, yang alasan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita apa alasan mereka. Sehingga Allah kabarkan juga kepada kita alasan yang mereka sebutkan di hadapan Allah pada hari kiamat menjadikan mereka selamat ataukah tidak dari azab Allah. Dalam surat Al-An'am, yarhamukallah, dalam surat Al-An'am ayat 148, Allah katakan, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Orang-orang musyrikin akan berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Karena kemaksiatan yang paling besar adalah apa? Kesyirikan kepada Allah. Orang-orang yang bermaksiat, di antaranya pelaku-pelaku kesyirikan, akan berkata kepada Allah pada hari kiamat kelak, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, pastilah kami tidak akan melakukan kesyirikan. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, pastilah bapak-bapak kami pun pemeluk-pemeluk agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Wala harramna min duni wala harramna min syai', dan kami tidak akan berani mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mereka berkata apabila Allah menghendaki. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyalahkan dengannya takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan yang telah Allah Subhanahu wa taala tulis. Ini alasan mereka, Allah sebutkan. Allah katakan kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka melakukan pendustaan dan pengingkaran terhadap orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala utus, para nabi dan para rasul. Hujjah yang mereka bawakan hatta dzaqu ba'sana, tidak akan menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bermanfaat. Orang ketika melakukan perbuatan dosa kemudian mengatakan apa ini telah ditentukan oleh Allah. Akan tapi Allah memberikan kepada kita pilihan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan kepada kita apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Seseorang tidak mengetahui hal tersebut telah ditentukan oleh Allah ataupun tidak, kecuali ketika telah terjadi. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-25, Allah sebutkan perkataan yang serupa dari orang-orang musyrikin. Wa qala alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai'. Dan berkata orang-orang musyrikin, seandainya Allah menghendaki dan Allah mentakdirkan, niscaya kami tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan kakek moyang kami pun tidak melakukan kesyirikan, dan kami pun tidak akan mengharamkan sesuatu tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, kadzalika fa'ala alladziina min qablihim. Demikianlah perbuatan orang-orang sebelum mereka. Ini di hadapan Allah telah. Dan Allah katakan, fahal 'ala rusuli illa al-balaghul mubin. Bukankah kewajiban para rasul menyampaikan dengan sebenar-benar penyampaian? Paham enggak artinya? Artinya, apabila alasan ini adalah alasan yang diterima oleh Allah untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala, buat apa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul yang mereka prioritas dakwahnya menyelamatkan manusia dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Buat apa Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab kita di dalamnya dijelaskan tentang apa yang diharamkan dan apa yang dihalalkan? Paham nggak poin yang terakhir? Paham? Insyaallah akan kita lanjutkan di perkataan lau yang kelima dan yang ke-6. Ada kalau yang 4 yang pertama ini yang diharamkan, adapun yang kelima dan yang ke-6 sebagian dibolehkan dan sebagian tidak dibolehkan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.